Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita membahas atau review dua laga atau dua pertandingan yang berlangsung di Kamis dini hari untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Yang pertama tentunya berlangsung di Stadion Dalus ketika Benfica mampu menggagalkan kemenangan yang sudah di depan mata yang bisa diraih oleh Ajax Amsterdam berkat gol penyama di menit 72 yang diciptakan oleh pemain yang negaranya sedang berkecamuk ya karena ancaman invasi dari Rusia, Ukraina. Roman Yaremchuk membuat gol di menit 72. Padahal Ajax ini sudah bisa berharap bahwa mereka ingin memenangkan laga di Benfica sebelum mereka lebih aman tentunya dalam leg kedua di Johan Cruyff Arena di Amsterdam saat menjamu Benfica pada 15 Maret yang akan datang. Namun keunggulan lewat dua gol yang diciptakan di babak pertama dari Dusan Tadic dan Sebastian Haller, pencetak gol terbanyak mereka, itu pupus. Ya. Saat tembakan dari Gonzalo Ramos di menit 72 itu tidak dapat dengan sempurna ditangkap oleh penjaga gawang Ajax, ya, Remco Pasveer. Sehingga bola muntah itu disambar langsung oleh Yaremchuk untuk menyamakan 2-2. Ya. Bagi Erik ten Hag memang dia mengatakan agak kecewa. Ya. Dia tidak puas. Ya. Secara permainan mereka oke. Ya. Mereka menguasai permainan dalam ball position sampai 60-40. Bahkan ada 8 on target yang mereka lakukan dibandingkan dengan tuan rumah cuma 4 on target. Namun penyelesaian juga agak buruk ya. Walaupun mereka bisa membuat 2 gol karena di babak kedua juga mereka tidak mampu bisa mencetak gol ke gawang Benfica. Sehingga dia mengutarakan bahwa percuma dengan bermain bagus tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Tapi hasil ini saya rasa sudah cukup. Walaupun tidak ada gol tandang, kalau pakai gol tandang Ajax punya peluang besar tentunya karena mereka cukup bermain dengan 0-0 atau 1-1 pasti Ajax lolos. Tapi dengan dihapusnya gol tandang oleh UEFA, jadi peluang masih sama antara Benfica dan Ajax. Benfica cukup menang 1-0 lolos. Tapi bermain di Amsterdam Arena ini agak berat buat Benfica. Kalau melihat bahwa mereka kalah segalanya melawan Ajax. Cuma karena Ajax kurang beruntung aja. Sehingga Ajax tidak mampu mencetak gol lebih banyak ya. Dan pertandingan harus berakhir dengan 2-2. Karena ada gol bunuh diri juga dari Haller ya. Ke gawang sendiri. Ya. Tapi pasti bagi Ten Hag dia akan evaluasi. Karena tetap mereka punya peluang dan mereka berharap untuk bisa lolos ya, mengambil satu tiket ada di babak 8 besar atau perempat final. Itu tujuan bagi Ten Hag. Dan mereka pasti akan, kalau menurut saya, dengan cara bermain seperti ketika bermain di Dalus, mereka mampu mengamankan pertandingan di Amsterdam. Dan satu pertandingan lainnya yang ditunggu-tunggu, yang dinantikan tuh terjadi di Wanda Metropolitano. Ketika juga upaya bagi ATM sebagai tuan rumah untuk bisa memenangkan pertandingan setelah mereka unggul cepat lewat gol tandukan dari Joao Felix hasil umpan Renan Lodi, itu juga gagal mereka pertahankan. Dan kemenangan juga yang sudah di depan mata mereka itu dibuyarkan oleh anak muda dari MU yang dimasukkan oleh Rangnick itu mungkin di sekitar menit 75 menggantikan Rashford, dan Anthony Elanga ini bisa menyelamatkan MU dari kekalahan. Lagi-lagi kolaborasi dia dengan Bruno Fernandes itu terlihat. Karena sebelumnya mereka datang ke Dalus di Elland Road, mereka menang 4-2 MU dan gol keempat diciptakan oleh Elanga. Karena ada pergantian juga yang dilakukan yang sangat jeli oleh Rangnick, memasukkan Fred dan Elanga di babak kedua, dan dua-dua pemain ini bisa membuat gol untuk bisa mengantarkan MU menang. Nah, gol keempat dari Elanga juga berkat umpan atau assist dari Bruno Fernandes. Ini yang terjadi juga di Wanda Metropolitano. Ya, di saat yang genting, ya, kemudian bagaimana Bruno Fernandes memberikan umpan dan dengan kaki dalam, ya, tidak terlalu kuat memang tembakan dari Elanga, tapi dia cerdik Elanga ini untuk bisa melihat posisi dari Jan Oblak yang mencoba untuk mempersempit dia, dan dia mempressing bola itu ke tiang jauh dan mematikan langkah dari Jan Oblak 1-1. Maka selamat bagi
MU. MU sendiri bermain tidak begitu istimewa kalau bisa dikatakan. Sepanjang laga hanya 7 kali mereka menembak. Memang cuma 2 on target. Walaupun penguasaan bola mereka 63%. Berbanding 37% dari ATM. Ya. Tapi itu tidak bagus, memang tidak cukup buat MU untuk bisa menghasilkan kemenangan ya, kalau cuma dengan 7 tembakan ya. Memang tuan rumah cuma dapat 1 on target dari 13 upaya tembakan mereka. Tidak bagus juga bagi tim asuhan Diego Simeone ini bertanding di kandang mereka. Simeone bermain dengan 3-5-2 sebenarnya. Ya. Bagaimana dengan Jimenez, Versailles, kemudian Pandava di depan penjaga gawang Oblak. 5 gelandang dia mainkan di sana. Tidak ada Koke memang terasa sekali bagi permainan ATM ya. Karena Koke ini kan kita tahu bersama sebagai roh dari permainan ATM jauh ini. Tapi dia posisi ini digantikan oleh Kondogbia yang tidak jalan sesuai keinginan dari Simeone. Walaupun dia ditemani oleh ada Herrera di sana, ada Llorente yang juga menemani Kondogbia, tapi lini tengah mereka tidak berjalan dengan baik. Ya. Kecuali Renan Lodi bersama Sime Versailles dari 2 flank yang banyak membantu ya untuk bisa menekan MU. Dan Lodi ada 2 umpan dia yang bagus sekali. Selain umpan untuk menghasilkan gol kepada Joao Helix, dia di babak pertama juga memberikan umpan. Kalau Sime Versalco ini menanduk dengan baik, sayang tidak sempurna tandukannya ke tanah dan bola mengena mistar. Kalau masuk, saya pikir selesai pertandingan ketika mereka unggul 2-0 di babak pertama. Maka ini ada keberuntungan saya pikir buat MU dengan tandukan Versalco yang sudah saya pikir sangat dekat sekali ya dengan penjaga gawang De Gea yang saya pikir tidak akan mampu, tidak akan berkutik ya, untuk menghadang bola tandukan dari Versailles. Nah di babak kedua, ketika Antoine Griezmann ini masuk menggantikan Joao Felix, di menit 70-an dia juga melepaskan placing ke gawang De Gea yang saya pikir sudah tak berdaya De Gea ya, untuk bisa menjangkau tembakan kaki kiri dari Griezmann. Dan bola terhalang dengan mistar gawang. Beruntung lagi, kalau ini masuk, selesai juga. Walaupun Elanga bisa membuat gol di menit 80, tapi mereka sudah unggul 2-0. Ini situasi akan beda. Nah, terlepas dari itu, saya melihat bahwa pergantian pemain yang dilakukan oleh Rangnick dalam 2 laga terakhir ya, di semua kompetisi ini berjalan dengan baik. Ketika ada kebuntuan di sana, di saat-saat genting, dia memasukkan Elanga untuk menarik Rashford. Sebelumnya juga ada 3 pergantian yang dilakukan. Pogba dia tarik keluar, Matic dia masuk ya, untuk bisa menjaga lebih dalam dan mendorong Fred untuk bisa membantu Bruno, Sancho dan Marcus Rashford sebelum Elanga masuk. Ya. Ada 2 juga di flank dia ganti. Teles masuk menggantikan Luke Shaw, Wan-Bissaka masuk menggantikan Lindelof, dan ini dia. Memang agak aneh apa yang ditampilkan oleh Rangnick ya dalam pertandingan ini. Lindelof itu tidak terbiasa bermain di bek kanan. Ya kita tahu bersama Lindelof ini kan pemain di center back, selalu berpasangan entah dengan Maguire atau dengan Varane, tapi bermain dia agak ke kanan. Padahal masih ada Dalot, masih ada Wan-Bissaka di bench, tapi tidak dilakukan. Mungkin saya kira cara ini dilakukan oleh Rangnick dengan maksud ketika Luke Shaw ini yang ditugaskan untuk sering membantu dari sisi flank, membantu Sancho dan juga ke depan ya pada CR7 untuk crossing, ketika dia agak lambat balik, jadi akan bergeser 3 pemain ini menjadi 3 back dan terasa sangat kuat dengan Lindelof, Varane dan Maguire. Ataupun kalau ATM ini bermain dengan sangat baik dan menekan habis, bisa menjadi 5 back. Itu mungkin dalam pikiran yang diterapkan oleh Rangnick. Tapi akhirnya memang Rangnick menarik keluar. Lindelof bermain ada 1 atau 2 intercept yang dia lakukan, ada 2 clearance juga yang dia lakukan sepanjang pertandingan. Ada 1 tackle yang berhasil dibuat oleh Lindelof sebelum Wan-Bissaka masuk. Dengan pergantian yang dilakukan oleh Rangnick ini, saya pikir oke ya untuk memecah kebuntuan mereka untuk bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Yang penting bagi MU kan tidak kalah. Mereka datang ke ATM. Walaupun memang sekali lagi gol tandang ini tidak berlaku, tapi ketika mereka nanti akan menjamu ATM di Old Trafford ya, di leg kedua, peluang menang itu terbuka. Bermain di Old Trafford mereka bisa menang. Kalau melihat bagaimana dengan presentasi mereka sampai 63% penguasaan bola, walaupun cuma ada 7 tembakan ya, saya katakan dengan ada 2 on target.
tapi mereka bisa mengatasi ATM dalam pertandingan leg kedua. Dan saya meyakini bahwa MU bisa mendampingi 3 tim Inggris lainnya yang sukses. Karena memang di leg pertama ini hanya MU yang gagal menang. 3 lainnya ini semua menang, bahkan dengan clean sheet semua. Ya, dimulai dari City yang bahkan bermain di Jose Alvalade, markasnya Sporting, menang 5-0. Juga Liverpool harus tandang bahkan ke Meazza menghadapi tim kuat seperti Inter Milan. Clean sheet juga menang 2-0. Chelsea di Stamford Bridge mengatasi juara Prancis Lille juga dengan clean sheet 2-0. Hanya MU ya yang gagal mendapatkan kemenangan. Tapi tidak mengapa. Yang penting mereka tidak pulang dengan kecewa karena kalah. Mereka harus bersyukur kepada anak muda Elanga yang sudah menyelamatkan muka MU sambil menunggu leg kedua di Old Trafford, yang saya rasa MU dapat memenangkan pertandingan dan ada 4 klub Inggris yang nantinya berada di babak 8 besar atau perempat final UCL pada musim ini. Semakin mengerikan jika 4-4-nya ada di babak perempat final, dan memungkinkan juga jika mereka dalam undian terpisah. Baik MU, Liverpool, City, dan Chelsea ini bisa melenggang sampai babak semifinal dan membuat sebuah rekor catatan sejarah pertama kali dalam UCL ketika ada 4 klub dari satu negara yang bisa melenggang ke semifinal. Kita nantikan itu, semoga. Sampai di sini pembicaraan saya atau review tentang 2 laga yang berlangsung di Kamis dini hari antara Benfica dan Ajax yang berakhir imbang 2-2. Kemudian ATM yang gagal menang, yang hanya mengakhiri laga dengan 1-1 melawan MU. Ciao.